Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka yang sangat mendalam datang dari salah satu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia meninggal dunia karena dibunuh oleh sesama orang Indonesia sendiri. Jujur, melihat berita seperti ini, saya pun sangat merasa begitu amat sedih. Kenapa hal ini bisa terjadi di negara orang, di mana negara Malaysia ini tempat kita untuk mencari rezeki, untuk mengadu nasib, untuk berjuang demi keluarga, demi masa depan. Tapi apalah daya, gara-gara cinta membabi buta sehingga berujung hilangnya nyawa korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi berita duka seorang pekerja migran Indonesia atau TKI Malaysia yang terbunuh akibat motif asmara. Menurut kabar cerita dari salah satu sahabat saya, kebetulan sahabat saya juga tinggal di sebuah tempat yang dimana korban terbunuh. Langsung kita simak berita harian hari ini. Datang dari seorang TKI di Malaysia yang terbunuh oleh sesama orang Indonesia sendiri. Ini begitu sangat membuat malu juga iya. Harusnya kalau ada masalah, bicarakan yang baik-baik. Jangan langsung gelap mata. Kalaupun masalah asmara, masalah percintaan, boleh cari yang lain. Dunia ini bukannya sempit, dan orang yang hendak kita cintai bukan satu saja. Kita boleh cari yang lain. Hendaklah masalah percintaan, masalah asmara, janganlah sampai rasa tersebut berlebihan sehingga bisa menimbulkan hilangnya akal dan pikiran kita, kemudian melakukan perbuatan yang sememangnya tidak harus dilakukan. Oke teman-teman, kita langsung simak video berikut ya. Jadi video ini sebagai pembelajaran untuk kita. Sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia, hendaknya kita saling menjaga kerukunan antar sesama bangsa sendiri. Jujur saya mereaksi video ini pun dengan penuh rasa duka mendalam, dengan penuh rasa sedih. Dan ini seringkali terjadi di Malaysia. Sesama orang kita sendiri, jika ada masalah, entah itu masalahnya motif apa, tapi ini setiap tahunnya hampir pasti akan ada kasus hal yang serupa. Kalau mungkin dulu tidak bisa diviralkan di media sosial, tapi kalau untuk sekarang, apapun langsung diupload di berita media sosial. Sehingga apa yang terjadi antara sesama para TKI di Malaysia, bila ada kasus seperti ini, kita juga bisa melihat situasi dan kondisi perkembangan beritanya. Kita simak video berikut. Nasib tragis menimpa seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Jember diketahui berinisial WNF. Wanita berusia 18 tahun itu ditemukan tak bernyawa di apartemennya yang terletak di kota Selangor, Malaysia, dan diduga menjadi korban pembunuhan Senin kemarin. Kabar tersebut sontak membuat keluarga korban syok berat dan merasa terpukul atas kehilangan yang dialami. Ditemui di kediaman keluarga di Desa Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, Rabu siang, Nini, bibi korban, mengaku korban sempat menghubungi pihak keluarga pada malam sebelum kejadian. Nini menjelaskan tidak ada firasat apapun kala itu. Korban bahkan sempat bertanya pakaian yang cocok untuk dikenakan untuk bekerja. Korban diketahui tidak pernah bercerita tentang ada atau tidaknya masalah yang dialami di negeri jiran. Sepengetahuan dari kami pihak keluarga, sebelumnya saya atas nama keluarga minta maaf kepada semua pihak, dan saya
feeling atau apa-apa nggak pernah ada, tapi intent kalau komunikasi itu tetap korban dengan keluarga tetap ada. Dan kami merasa shock mas, siapa yang nggak tiba-tiba aja mendengar berita kayak gitu, sedangkan malamnya dia masih WC. Jadi kami keluarga merasa sangat-sangat kehilangan, tapi kembali lagi ini semua mungkin sudah takdir dari ilahi, dan kami sekeluarga juga harus reda dan menerima dengan sabar karena mereka di sana, kita di sini. Lebih lanjut, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini kepada pihak berwenang sembari menunggu kepulangan jenazah korban ke rumah duka. Dari Jenggawa, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV. Polis menembak mati seorang lelaki warga Indonesia yang juga suspek kes bunuh dalam serbuan di Blok 15 Pangsapuri Melati, Bukit Subang pada 31 Januari. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, pasukan serbuan terpaksa melepaskan tembakan ketika cuba mempertahankan diri daripada suspek yang menyerang menggunakan parang sepanjang 28 cm. Menurutnya, pasukan serbuan melepaskan satu das tembakan yang mengenai mangsa dan merampas parang yang digunakan dalam kejadian itu. Hussein berkata, kes itu disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Terdahulu, media melaporkan wanita warga Indonesia berusia 19 tahun ditemukan maut dengan kesan kecederaan di badannya di tepi tangga berhampiran lift di tingkat 5 Blok 5 Desa Mentari, Petaling Jaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat Polis Diraja Malaysia yang langsung bergerak cepat menangkap sang pelaku, walaupun sang pelaku tersebut tidak bisa ditangkap dengan secara selamat. Karena pada saat mau ditangkap, sang pelaku malah hendak melawan pihak dari Polis Diraja Malaysia dengan menggunakan parang. Saya pun sampai tidak bisa berkata-kata ya. Menurut sumber informasi yang saya dapat dari sahabat-sahabat saya yang kebetulan tempat tinggalnya berada di tempat korban ya, katanya seakan-akan sudah direncanakan. Sebab sang korban ini berangkat bekerja itu pukul 6. Dan di saat pukul 6 itulah korban tergeletak dekat lift tidak bernyawa. Kalau menurut ceritanya macam-macam cerita. Ada yang berspekulasi katanya sang pelaku ini motifnya asmara. Jadi mana yang benar belum saya pastikan dan belum saya juga dapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Tapi digarisbawahi masalah utamanya adalah masalah asmara, masalah percintaan. Apa yang bisa diambil pelajaran dari video ini? Untuk sahabat-sahabatku, sebagai seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di manapun, tak kisah di Malaysia ataupun di negara lain, hendaknya kalau kita merantau, ingat apa yang kita bawa dari rumah, tujuan utamanya apa, yaitu bekerja mencari rezeki, menggapai cita-cita, merubah nasib. Kalaupun mungkin sedang bercinta, mencintai seseorang, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dibutakan cinta sampai hilang akal pikiran, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dan korban ini usianya masih muda, 19 tahun. Sudah merantau ke negara orang demi untuk merubah nasib dan juga bisa membahagiakan orang tua. Tapi apalah daya, sesampainya di Malaysia, nyawanya hilang karena percintaan ataupun
Motifnya yaitu asmara. Jujur saya sebagai seorang perantau yang ada di Malaysia juga amat sangat terpukul dengan kejadian hal seperti ini yang sering terjadi. Sesama orang Indonesia saling menghilangkan nyawa satu sama lain. Ini sering terjadi setiap tahunnya. Harapan saya untuk para sahabat-sahabatku, sesama orang Indonesia, hendaklah kita saling menjaga kerukunan, saling menjaga tali persaudaraan. Kalaupun ada masalah, dibicarakan baik-baik, diselesaikan secara baik-baik, bukan menghilangkan nyawa seseorang. Saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya, dan semoga keluarga korban tabah dan sabar, tawakal dalam menghadapi ujian cobaan ini. Cukup sampai di sini. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya. Hal seperti ini justru malah memalukan negara kita. Sebagai seorang perantau orang Indonesia, hendaknya kita menjaga adab sopan santun di negara orang. Kita tunjukkan sikap yang terbaik supaya di negara orang kita juga dihargai, dan jangan sampai membuat masalah hal sedemikian rupa yang banyak menyusahkan berbagai pihak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polis Diraja Malaysia karena telah bergerak cepat menangani kasus yang terjadi pada pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia karena dibunuh oleh sesama orang Indonesia sendiri. Jujur, berita ini begitu membuat seolah-olah saya terpukul, tertampar. Kenapa sesama bangsa Indonesia, saudara sendiri, sampai setega seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.